Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Firdaus Zamzam. Kali ini saya akan membahas topik yang sering kita dengar, tapi kadang masih keliru dipahami, yaitu gender, bias gender, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Yang pertama, kita bedakan dulu nih antara seks dan gender. Seks atau jenis kelamin adalah bawaan biologis sejak lahir, sedangkan gender adalah peran, sikap, dan tanggung jawab yang dilekatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas nih lebih lanjut tentang bias gender. Nah, dan bentuk-bentuknya jangan lupa tapi. Nah, itu bias gender adalah pandangan atau kelakuan yang tidak adil terhadap seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin. Bias ini sudah berlangsung lama dan seringkali kita tidak sadari seperti itu. Padahal ini sangat mempengaruhi peluang dan hak-hak individu. Ada beberapa sih bentuk bias gender yang harus kita pahami gitu. Ada 5 kayaknya. Yang satu, ada subordinasi. Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan berada pada posisi lebih rendah daripada laki-laki. Dalam banyak masyarakat, perempuan dianggap lebih lemah dan lebih rendah sehingga suara mereka tidak lagi dihargai seperti itu. Nah, perempuan ini sering diabaikan atau keputusannya tuh yang banyak diambil itu lebih ke laki-laki sih, kebanyakan kayak gitu. Nah, ada tuh 2, marginalisasi, yaitu terjadi karena perempuan atau kelompok minoritas lainnya di tempat atau di posisi pinggiran dalam berbagai bidang seperti itu. Yang kayak gini misalnya tuh contoh di bidang pekerjaan tertentu seperti konstruksi atau teknologi, perempuan sering dianggap kurang mampu meskipun memiliki kayak kualitas atau yang sama-sama laki-laki, tapi ya yang dipilih tuh laki-laki kayak gitu guys. Yang ketiga ya, ada double border, yaitu beban ganda. Double border ini adalah fenomena di mana perempuan tuh harus menjalankan 2 peran sekaligus sebagai pekerja di rumah atau di rumah tangga. Jadi ada di luar rumah sama di rumah tangga kayak gitu. Jadi mereka sangat tertekan di rumah menjadi seorang ibu, terus kalau di luar rumah tuh harus kayak gimana gitu. Itu sih. Dan yang keempat itu ada stereotip, yaitu adalah pandangan umum yang tidak adil tentang bagaimana tuh laki-laki dan perempuan harusnya bertindak. Biasanya stereotip ini dibentuk oleh norma-norma sosial yang sudah ada sejak lama. Nah, contohnya nih, laki-laki harus kuat, tidak boleh nangis, kayak gitu. Kayak stereotip itu seringkali membatasi potensi individu karena mereka merasa terjebak dalam ekspektasi yang tidak sesuai dengan diri mereka. Nah, yang terakhir, yang kelima nih, ada kekerasan berbasis gender. Nah, kekerasan ini tuh lebih berbasis meliputi segala bentuk kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan kepada seseorang. Nah, karena jenis kelaminnya seperti KDRT itu, kekerasan rumah tangga tuh, kekerasan seksual atau kekerasan dalam hubungan pacaran. Nah, contoh kekerasan dalam pacaran ini seperti kayak terlalu memaksa gitu. Nah, atau kayak gimana sih, kayak dia papain kayak gitu sih, atau bahkan tindak kekerasan seksual ini dilatar belakangi oleh pandangan perempuan yang harus menerima kelakuan tersebut dari laki-lakinya. Seperti itu sih yang aku tahu itu. Nah, ini jadi kesimpulannya tuh seperti ini. Gender itu berbeda dengan seks karena gender lebih peran sosial seperti itu. Kalau bias gender muncul ketika ada perlakuan tidak adil hanya karena perbedaan gender. Sebagai generasi muda nih, kita harus lebih peka dan berusaha menghapus bias gender supaya tercipta keadilan dan kesetaraan. Nah, seperti itu guys. Terima kasih ya sudah menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.